Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Fathul dengan NIM 073002100007. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Risiko Pertambangan. Untuk soal pertama, yaitu bagaimana evaluasi resiko kecelakaan tambang yang dilakukan. Jadi, untuk evaluasi resiko kecelakaan tambang ini merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan di lingkungan pertambangan. Nah, tujuannya ini untuk mengukur tingkat resiko dan menentukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Nah, untuk langkah-langkah umum dalam evaluasi resiko tersebut, identifikasi bahaya ini mencari tahu semua potensi bahaya yang ada di area tambang, baik itu bahaya fisik, termasuk peralatan tambang, lubang terbuka, kemudian ada kimia, itu merupakan bahan berbahaya, maupun biologis, yaitu penyakit. Nah, untuk analisis risiko ini, untuk menganalisis setiap bahaya yang telah diidentifikasi untuk menentukan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi kecelakaan. Nah, yang kedua itu ada penilaian risiko yang dimana menggabungkan hasil analisis keparahan dan kemungkinan untuk menentukan tingkat resikonya ini keseluruhan. Nah, untuk evaluasi kontrol ini mengevaluasi tindakan dan pengendalian yang sudah ada dan efektivitasnya dalam mengurangi resiko. Kemudian yang keempat ini ada prioritas resiko yang dimana mengurutkan resiko berdasarkan tingkat keparahannya untuk menentukan tindakan pencegahan yang paling mendesak. Nah, untuk metode yang sering digunakan ini, yang pertama ada Job Safety Analysis atau JSA. Ini menganalisis setiap langkah kerja untuk mengidentifikasi bahaya potensial. Kemudian yang kedua ada Hazard dan Operability Study atau HAZOP untuk menganalisis sistem proses untuk mengidentifikasi penyimpangan dari kondisi desain yang dapat menyebabkan bahaya. Kemudian yang ketiga ada failure mode and effect analysis, yaitu menganalisis potensi kegagalan komponen atau sistem dan dampaknya. Nah, untuk soal nomor dua, yaitu bagaimana proses perlakuan risiko atau risk treatment yang diterapkan. Jadi, untuk perusahaan dapat mengalihkan sebagian resiko keuangannya yang signifikan kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi. Melalui asuransi yang berperan penting dalam manajemen risiko, yaitu setelah risiko identifikasi dan dinilai. Langkah selanjutnya adalah melakukan perlakuan resiko atau risk treatment yang dimana tujuannya itu untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi. Nah, beberapa strategi perlakuan risiko ini yaitu ada eliminasi, yaitu menghilangkan bahaya secara total jika memungkinkan. Kemudian ada substitusi untuk mengganti bahan atau proses yang berbahaya dengan yang lebih aman. Kemudian ada engineering control yang dimana menggunakan peralatan pelindung atau sistem keselamatan untuk mengisolasi pekerja dari bahaya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada administrasi kontrol yang membuat prosedur kerja yang aman, pelatihan dan pengawasan. Kemudian ada personal protective equipment itu menyediakan alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan dan sepatu keselamatan. Nah, untuk penting yang untuk diingat ini, yang pertama ada perlu melibatkan semua pihak, yaitu pekerja, supervisor, dan manajemen yang harus terlibat dalam proses evaluasi dan perlakuan risiko. Kemudian bersifat dinamis, yang dimana evaluasi risiko harus dilakukan secara berkala karena kondisi kerja dapat berubah. Kemudian terdokumentasi semua hasil evaluasi dan tindakan yang diambil harus didokumentasikan. Nah, berikut adalah soal nomor 3 yaitu jelaskan gambar di bawah ini. Yang pertama ada judul paper Rules of Risk Management atau Case Study of Open Pit Mine. Kemudian ini ada eh, di soal nomor 3 ini terdapat diagram alir yang dimana dia untuk penjelasannya ini diagram ini menyajikan presentasi dari berbagai alasan mengapa orang mengambil resiko dalam konteks tadi kasus tambang terbuka, yaitu penjelasannya dalam setiap alasan yaitu yang pertama ada tekanan dari para atasan itu sekitar
18%. Mengapa? Karena karyawan ini merasa tertekan oleh atasan langsung untuk mengambil risiko. Kemudian aturan dan regulasi yang buruk itu 17%. Mengapa? Adanya peraturan yang tidak jelas atau tidak efektif mendorong orang untuk mengambil resiko atau SOP-nya itu buruk. Kemudian yang ketiga itu ada mudah ambil resiko itu 17% juga. Itu beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan pribadi untuk mengambil resiko tanpa pertimbangan yang matang. Kemudian ada perilaku pribadi itu 2%. Itu atau male behavior itu stereotipe gendernya mungkin mempengaruhi beberapa orang untuk mengambil resiko. Kemudian untuk the pressure of honor itu tekanan untuk menjaga harga diri itu 2%. Mengapa ada kalanya orang mengambil resiko untuk membuktikan kemampuan atau nilai diri mereka. Kemudian ada it isn't to do itu atau people get tired itu orang merasa lelah atau kelelahan itu bisa disebut dengan fatigue atau tekanan kerja yang tinggi dapat membuat seseorang waspada terhadap resiko. Kemudian ada it is to do itu mengambil jalan yang mudah yaitu 13%. Mengapa? Terkadang mengambil resiko ini dianggap sebagai jalan pintas atau cara termudah untuk menyelesaikan suatu tugas. Kemudian untuk uh, other itu 22%, yang dimana kategori ini mencakup berbagai alasan lain yang tidak secara spesifik disebutkan. Jadi untuk keseluruhan ini, diagram ini menunjukkan bahwa adanya faktor yang dapat mendorong seseorang untuk mengambil risiko dalam lingkungan kerja, terutama di industri yang berisiko tinggi seperti pertambangan. Nah, untuk gambar berikutnya itu adalah merupakan tabel, di mana ada beberapa tabel. Nah, untuk penjelasan ini, tabel ini adalah alat untuk mengklasifikasikan dan menilai risiko dalam suatu proyek atau aktivitas. Nah, untuk tujuan utama tabel ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat keparahan dari berbagai risiko, yaitu risiko diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari paling rendah atau yang signifikan hingga yang paling tinggi atau katastropik. Kemudian yang kedua ada menentukan probabilitas terjadinya risiko. Nah, tabel ini juga mempertimbangkan seberapa besar kemungkinan suatu risiko terjadi dari yang hampir pasti terjadi hingga yang sangat jarang terjadi. Kemudian yang ketiga itu menghitung tingkat risiko keseluruhan dengan menggabungkan tingkat keparahan dan probabilitas. Tabel ini juga memberikan gambaran keseluruhan tentang tingkat risiko suatu aktivitas. Nah, untuk penjelasan tabel ini, yang untuk kolom levelnya ini merupakan tunjukan risiko dari satu paling rendah hingga 5 paling tinggi. Kemudian untuk deskriptor ini merupakan deskripsi singkat mengenai tingkat risiko tersebut. Kemudian ada example of description, untuk merupakan contoh konkret dari risiko pada tingkat tersebut. Kemudian ada baris level menunjukkan probabilitas terjadinya risiko dari A hampir pasti hingga E itu sangat jarang. Itu untuk yang tabel kedua. Kemudian ada baris deskriptor merupakan ini juga merupakan singkat mengenai probabilitas tersebut. Kemudian ada description untuk penjelasan lebih lanjut mengenai probabilitas terjadi risiko. Nah, untuk tabel ketiga itu ada tabel risiko kualitatif, yang dimana tabel ini adalah hasil kombinasi antara tingkat keparahan dan probabilitas risiko. Setiap sel dalam tabel menunjukkan tingkat risiko keseluruhan dari yang sangat rendah atau L hingga yang sangat tinggi itu merupakan F. Hingga yang sangat tinggi itu adalah E. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu
Jelaskan pemahaman saudara tentang, perekaman dan pelaporan dari manajemen risiko, komunikasi dan konsultasi dari manajemen risiko, kemudian yang ketiga ada pemantauan dan peninjauan dari manajemen risiko. Nah, untuk, penjelasannya yaitu yang pertama, ada perekaman dan pelaporan dari manajemen risiko, yang di mana perekaman ini mengacu pada proses mendokumentasikan semua aktivitas yang terkait dengan manajemen risiko, yang di mana mulai dari identifikasi risiko, analisis, hingga tindakan mitigasi yang diambil. Dokumen ini penting untuk audit, evaluasi, dan sebagai referensi di masa depan. Kemudian, untuk pelaporan ini, setelah data direkam, informasi tersebut kemudian disusun menjadi laporan. Nah, laporan ini, berisi ringkasan temuan atau analisis risiko dan rekomendasi. Laporan ini biasanya ditunjukkan kepada manajemen puncak atau pihak berwenang lainnya. Kemudian yang kedua ada komunikasi dan konsultasi dari manajemen risiko. Nah, komunikasi tersendiri ini manajemen risiko melibatkan banyak pihak, baik internal maupun eksternal, yang dimana komunikasi yang efektif memastikan semua pihak memahami risiko yang dihadapi, tindakan yang diambil, dan tanggung jawab masing-masing. Nah, untuk konsultasi tersendiri ini, manajemen risiko seringkali melibatkan keahlian khususnya, itu konsultasi dengan ahli dapat membantu dalam mengidentifikasi resiko, mengevaluasi opsi mitigasi, dan mengembangkan strategi yang efektif. Nah, untuk yang terakhir ada pemantauan dan peninjauan dari manajemen risiko, yang dimana untuk pemantauan ini setelah tindakan mitigasi diambil, resiko ini perlu terus dipantau. Karena apa? Untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil efektif dan risiko ini tetap terkendali, dan peninjauan dari manajemen risiko tersebut juga secara berkala seluruh proses manajemen risiko perlu ditinjau ulang. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa proses tersebut masih relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Baik, sekian pemaparan penjelasan presentasi ujian akhir semester kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.